Halo, selamat datang kembali dengan saya Farid Surya di Codecast, Happy Coding and Sharing. Sekarang saya akan coba untuk menjelaskan tentang sequence diagram. Apa itu sequence diagram? Ini adalah salah satu bagian dari UML untuk memodelkan logik sebuah sistem. Saya akan pakai panduan tulisan yang sudah saya buat. Teman-teman bisa melakukan uji coba atau cloning dan membaca artikel yang sudah saya buat ini di kolom komentar. Jadi apa yang akan kita pelajari di dalam materi implementasi sequence diagram di dalam pemrograman ini gitu ya. Yang pertama, kita nanti akan belajar tentang apa itu sequence diagram ya. Kemudian poin yang kedua adalah penerapan sequence diagram pada Node.js. Saya akan bikin sampel penerapan dari sequence diagram di Node.js. Kemudian yang terakhir nanti adalah penerapan sequence diagram di Angular dan Firebase. Nah, bagian yang ketiga ini nanti akan saya berikan di dalam satu video yang berbeda. Kita akan pelajari dulu apa itu sequence diagram. Nah, di sini sudah saya tuliskan tentang apa itu sequence diagram. Jadi di dalam tulisan yang saya buat, sequence diagram itu merupakan bagian dari UML untuk memvisualisasikan urutan proses dalam sebuah sistem. Kata kuncinya adalah memvisualisasikan urutan proses ya. Jadi, setiap sistem pasti ada proses. Nah, logik dari urutan proses yang akan dieksekusi di dalam pemrograman itu dapat digambarkan atau dapat dimodelkan menggunakan sequence diagram. Nah, poin yang kedua nih. Sequence diagram merupakan salah satu diagram interaksi atau interaction diagram karena menggambarkan bagaimana dan dalam urutan apa sekelompok objek bekerja dalam satu konteks yang bersamaan. Nah, oleh sebab itu kata kuncinya adalah ketika kita akan membuat sequence diagram, maka sebelumnya harus beres dulu. Apa itu? Kelas diagram. Jadi sebelum kita melakukan desain menggunakan sequence diagram, kelas diagramnya beres dulu. Poin ketiga, diagram ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak dan profesional bisnis untuk memahami persyaratan sistem baru atau untuk mendokumentasikan proses yang sudah ada. Jadi bisa untuk membuat desain persyaratan sistem yang akan dibangun, bisa juga untuk mendokumentasikan proses yang sekarang berjalan atau istilahnya kalau di software engineering namanya reverse engineering. Jadi sistemnya sudah berjalan, butuh dokumentasi tentang sistem tersebut, maka digambarlah logik dari sistem itu dalam sequence diagram. Nah, apa fungsi dari sequence diagram itu? Fungsi dari sequence diagram itu yang pertama adalah merepresentasikan detail dari use case. Jadi, urutannya sudah clear ya. Use case dulu, kemudian kelas diagram beres, baru kita mengerjakan sequence diagram akan beres. Jadi kalau misalnya kelas diagram belum beres, kita tidak bisa melakukan desain sequence diagram, atau kalau kita paksakan untuk melakukan desain di sequence diagram, maka hasilnya tidak akan maksimal. Karena sequence diagram itu merepresentasikan detail dari use case. Kemudian yang kedua, sequence diagram itu digunakan untuk memodelkan logika, prosedur, fungsi, atau operasi. Jadi sebelum kita melakukan coding ya, sebaiknya memang kita gambar dulu di dalam sequence diagram, karena logik-logik tersebut nanti bisa didiskusikan lewat komunikasi visual menggunakan sequence diagram tersebut. Boleh jadi nanti akan ada beda persepsi antara programmer satu dengan programmer yang lainnya. Nah, disinilah jembatan logika ya antara programmer satu dengan programmer yang lain atau pengembang satu dengan pengembang yang lainnya, yang saling berkaitan ya. Mungkin di situ akan melibatkan UI UX ya, designer, akan melibatkan back end programmer, akan melibatkan front end programmer, akan melibatkan juga database engineer. Nah, disinilah peran ya sebenarnya sequence diagram itu untuk mengkomunikasikan logika yang akan digunakan di dalam sistem tersebut. Jadi sebaiknya memang sequence diagram ini final dulu di semua stakeholder di pengembangan sistem. Karena sequence diagram ini digunakan untuk memvisualkan ya, mengkomunikasikan secara visual tentang alur logika sistem dari
aktor sampai ke database sampai balik lagi ke aktor gitu. Oke ya. Yang ketiga, fungsi dari sequence diagram itu adalah melihat bagaimana objek dan komponen berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu proses. Jadi kalau kemarin kita baru menjelaskan atau baru mempelajari tentang kelas diagram dan implementasinya di dalam coding, satu kelas itu menghasilkan sebuah kelas juga di dalam struktur pemrograman. Nah, di dalam sequence diagram ini akan terlihat interaksi antara objek satu dengan objek yang lainnya, atau bisa dikatakan interaksi antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Kemudian, fungsi yang keempat adalah memahami dan merencanakan fungsionalitas yang lebih terperinci dari skenario yang ada atau yang akan dibuat. Jadi skenario logik sebenarnya ya, dari sudut pandang logik. Skenario sistem dari sudut pandang logik itu divisualkan menggunakan sequence diagram. Oke ya. Nah, kita langsung aja ke contoh nih. Saya punya contoh yang semoga bisa mudah untuk dimengerti. Ingat bahwa sequence diagram itu adalah wujud visual dari detail use case. Jadi kalau kita mau nyusun sequence diagram, maka use case-nya harus clear dulu. Apa yang akan divisualkan menggunakan sequence diagram? Use case yang mana? Begitu ya. Jadi saya contohkan di sini, saya punya use case untuk satu sistem ya. Use case-nya bunyinya begini. Menghitung luas segi 4. Artinya sistem tersebut bisa menghitung luas segi 4. Deskripsinya begini, use case dapat menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai panjang dan lebar melalui formulir pada user interface dan dapat melihat hasil perhitungan setelah menekan tombol hitung. Nah, gitu ya. Atau misalnya ini setelah mengeksekusi gitu ya, mengeksekusi algoritma tersebut, mengeksekusi program tersebut, maka user bisa menerima perhitungan luas yang diinginkan gitu ya. Nah, dari sini ya, dari deskripsi ini kita bisa melakukan analisis nih, proses yang kira-kira nanti akan berlangsung untuk menyelesaikan use case itu seperti apa. Saya contohkan ya, misalnya ya. Misalnya begini, proses pertama adalah sistem menampilkan formulir penghitung luas segi 4. Jadi ada form ya, ada semacam form untuk menampilkan atribut-atribut yang diperlukan. Kemudian pengguna mengisi formulir dan menekan tombol hitung, sistem merekam data isian formulir, sistem menghitung nilai luas, sistem menampilkan hasil perhitungan luas. Gitu ya. Nah, jika kita melakukan development ya menggunakan model MVC atau model view controller, maka kita bisa melakukan identifikasi bagian proses yang mana yang itu masuk ke dalam model, bagian proses yang mana yang masuk ke view, dan proses yang mana yang masuk ke dalam controller. Atau tambahannya nanti aktivatornya itu siapa? Aktivator itu adalah aktor ya yang terlibat di dalam use case tersebut. Kita lihat ya, kita lihat sequence diagram yang saya buat dari use case menghitung luas segi 4. Nah, menghitung luas segi 4 ya. Nah, menghitung luas segi 4 itu kan saya katakan tadi sebelumnya bahwa sebelum sequence diagram beres, maka harus ada kelas diagram dulu, beres dulu. Nah, kita lihat nih, kelas diagram untuk use case yang kita tangani itu apa? Nah, kemarin kita udah bikin nih kelas diagramnya ya, kelas diagram rectangle ketika kita menjelaskan tentang use case ya. Ketika kita menjelaskan tentang kelas diagram. Kita sudah punya rectangle model atau rectangle class ya. Nah, posisinya di sini nih, rectangle class. Nah, jadi nanti sequence diagram itu sebaiknya memang paradigma pemrogramannya harus ditentukan dulu. Kalau kita akan menentukan sequence diagram. Misalnya begini, paradigma pemrogramannya misalnya pakai MVC ya. MVC berarti bagian apa saja yang view, bagian apa saja yang model, dan controller itu harus fix, jelas. Nah, maka jika kita pakai paradigma pemrograman MVC, di bagian sini setidaknya dia memuat tentang 3 komponen itu. Ada view, ada controller, ada model. Nah, penulisannya bisa kita sepakati ya, di dalam dokumentasi itu bisa disepakati. Misalnya, untuk view, maka
Di akhir dituliskan view, untuk controller di akhir dituliskan controller, untuk model atau kelasnya ya, kelas model datanya di bagian akhir dituliskan dengan kata-kata model, misalnya begitu ya. Ini untuk user itu aktivatornya berarti ya. Saya katakan tadi bahwa use case itu adalah urutan logika pemrograman. Maka urutan itu menjadi penting. Misalnya ini ya, ini ada label 1, 2, 3, 4, 5, 6, artinya proses tersebut itu dikerjakan di urutan keberapa. Begitu. Jadi misalnya ini, proses ini dimulai dari controller yang menampilkan form user interface, ya kan? Ini kan bagian user interface ya. Rectangle view itu bagian user interface. Controller ini adalah menghubungkan, saya bilang kemarin ya, menghubungkan antara view dengan model yang sudah dibuat menggunakan kelas-kelas diagram ya. Menampilkan form yang pertama, kemudian apa yang terjadi ketika form itu sudah ditampilkan? Nah, ini aktivatornya muncul nih, ya kan? Aktivatornya adalah user, dia mengisi ya rectangle attribute. Atributnya apa saja yang dimunculkan di dalam sini? Kita lihat kelas diagramnya. Kelas diagram apa? Kelas diagram dari rectangle model. Makanya sebelum kita bikin ini, kelas diagram beres dulu. Oke, atributnya dimasukkan, kemudian dari situ, kemudian dari bagian view, dia mengalir lagi datanya ke controller, begitu ya. Bacanya gitu ya, jadi dari view, rectangle view-nya, dia datanya mengalir, record rectangle attribute. Ini kan, record ini, kenapa saya pakai kata-kata record? Karena dia, komunikasi datanya kan ada beberapa pilihan ya, ada kalau kita pakai server side ya berarti post ya, ada post atau get, dua itu. Kemudian dari controller itu ngapain? Nah, dari controller itu kan baru tahu ini kita ya, dari controller itu dikirim datanya ya kan ke rectangle model, memanggil metode calculate area. Kita kemarin udah bikin kelas ya yang calculate area, ini ya. Oh bukan, ini nah ini calculate area, kelas rectangle-nya adalah atributnya width, height, kemudian metodenya adalah calculate area. Jadi di sini ya di bagian sequence diagram yang manggil ke model, berarti ini adalah metode. Ini harus ada di dalam kelas model ya. Metodenya harus ada dulu. Kemudian proses kelima adalah ini kan ada proses request ya, request, kemudian ini return. Returnnya apa? Returnnya adalah nilai dari area itu. Area ditangkap oleh controller, dapat areanya, kemudian area tersebut di-display ke rectangle view. Nah, selesai, use case-nya selesai, karena ini sudah memenuhi dari proses begini ya. Akhirnya adalah sistem menampilkan hasil perhitungan luas. Nah, dari sini nyambung semuanya. Proses dari use case, kemudian didetailkan di dalam flow, atau aliran datanya ditentukan, kemudian divisualkan menggunakan sequence diagram dengan pola MVC, atau Model View Controller. Nah, yang saya jelaskan ini, kita pola pemrogramannya pakai MVC, pakai Model View Controller, karena itu yang paling, menurut saya polanya paling jelas gitu ya, untuk bekerja secara bersama-sama dalam tim. Pola tersebut itu menurut saya pola yang paling bisa dimengerti oleh semua orang gitu ya di dalam tim pengembangan perangkat lunak. Oke. Nah, kita baca ya keterangannya seperti itu ya, ada 6 proses. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan untuk keterangannya. Oke, nah sekarang kita bicara pada fokus di materi kali ini, yaitu bagaimana menerapkan sequence diagram itu di dalam pemrograman. Nah, di GitLab yang sudah saya sertakan di kolom komentar ini sudah memuat beberapa sampel ya, kode yang saya buat di dalam tutorial ini. Jadi teman-teman bisa cloning, kemudian dipelajari kode tersebut untuk dipraktekkan di tempat masing-masing. Untuk membaca dokumennya bagaimana? Untuk membaca dokumennya, teman-teman bisa akses page yang sudah saya bikin, alamatnya ini. Ya, alamatnya ini sudah saya sertakan juga di dalam kolom komentar. Nah, di sini teman-teman klik aja yang RPL ini ya.
RPL diklik aja. Di sini sudah saya bikin yang kelas diagram sama sequence diagram. Nah, ini ya. Ini ada kelas diagram, ini ada sequence diagram. Ini sama seperti yang tadi sudah saya berikan. Nah, kode-kodenya ya, kode-kodenya di sini bisa di-copy kalian. Oh, ya kan? Copy untuk diterapkan di tempat masing-masing. Nah, kita praktekkan ya. Kita praktekkan untuk membuat implementasi dari sequence diagram ke dalam coding pemrograman. Nah, kita bikin satu-satu. Oke, kita bikin di dokumen aja ya. Kuliah, mana kuliah? Ini ya. Sampel kode saya bikin. Nah, kita bikin projectnya ya. Berarti kita bikin project. Saya bikin satu folder lagi aja, misalnya rectangle. Nah, gini ya. Kita bikin npm init. Nah, sorry salah. Oke, gini rectangle, Node.js, repository, macam-macam. Yes. Nah, ini ada package JSON baru jadi npm init. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita buka di VS Code. Oke, kita buka ya. Kita terapkan kode yang sudah kita bikin di sini ya. Pastikan Node.js sudah terinstall. Nama dengan sd_example.js, tulislah program berikut ini, oke ya, sd_example.js, atau app.js boleh aja, app.js, oke ya. Kita coba untuk buka folder project kita yang tadi udah kita buat di sini, di sini, di sini, oke, don't save. Oke, kita coba ya. Nah, di sini kita bikin app.js. Boleh ya, app.js boleh ya. Nah, kalau teman-teman mau bisa langsung dieksekusi, mencoba gitu ya, mencoba tinggal copy aja, copy, kemudian paste di sini, ya kan? Kita simpan, kita panggil di terminal. Oke. Kemudian kita jalankan node app.js. Berarti masih ada yang salah ini. Oh, di sini ya. Di sini berarti pakainya adalah this view index. Nah, lebar ya, lebarnya 9, panjangnya 10, luas segi 4 adalah 90. Gitu ya. Ini aspek dari view-nya. Nah, kita coba urai ya. Kita coba urai program ini sesuai dengan sequence diagramnya. Kita lihat ya, di sini sudah saya kasih nomor ya, sudah saya kasih nomor ini 1. 1 itu artinya proses pertama di dalam sequence diagram. Nah, ya. Proses pertama apa ini? Proses pertama adalah display form. Nah, display formnya di mana? Ini ya, display form init, display form. Jadi ini panggil kelas rectangle controllernya, display form, ya kan? Display form. Rectangle controller mana ini? Nah, ini ya kelas rectangle controllernya. Jadi saya bagi 3, ada controller, view, sama model, ya kan? Nah, ini model, controller, display form. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu nomor 2, ini proses kedua ini dari view kan, ini kan? Kita sudah masuk ke view. Dia menghitung luas. Nomor 3, proses ketiga adalah memasukkan atribut ya, memasukkan atribut di dalam user interface tersebut. Habis itu proses keempat ya, proses keempat di sini adalah masuk ke rectangle controller lagi ya. Dari sini ini ya, dari sini masuk ke controller, ya kan. Habis itu dia calculate area, ini calculate area. Kemudian nomor 5-nya itu mana ini? Oh, ini ya, return ya, calculate area ini ya, calculate area, manggil, kemudian return, ya kan, baru 6. Ini this view area, gitu ya, this view area. Jadi menampilkan ke pengguna. Nah, jadi bisa nyambung semuanya ya, dari model, kelas, sequence diagram sampai implementasi itu semuanya klop nyambung.
Kenapa harus begini repot ya? Modeling itu language yang itu digunakan untuk melakukan persamaan persepsi antar semua stakeholder yang terlibat di dalam pengembangan sistem. Jadi sebenarnya ini adalah bertujuan untuk meminimalisir sampah di dalam pengembangan. Jadi kalau saya gambarkan, development di dalam software itu adalah membuat resep, bukan memasak. Jadi memasak itu adalah kegiatan produksi. Membuat resep itu adalah kegiatan development. Bedanya apa? Development itu menghasilkan ya, iterasi atau perulangan-perulangannya itu menghasilkan value. Kalau produksi, perulangan itu akan menghasilkan sampah. Sama kan? Bikin resep ya, development bikin resep itu akan membuat value, artinya resep itu semakin akurat. Kalau kita langsung masak ya, kita berulang di proses memasak, maka hasil yang berulang itu hasilnya adalah sampah. Kalau nggak enak kan dibuang, ya kan? Terus biayanya juga akan semakin tinggi untuk melakukan perulangan-perulangan itu. Saya menemui ya beberapa partner yang saya menjadi konsultan di dalamnya. Saya masih banyak menjumpai ya mereka di saat development perangkat lunak itu mengabaikan requirement dan desain. Belum apa-apa udah didesain user interface-nya. Belum apa-apa sudah dibikin API-nya. Itu ternyata sampahnya itu terlalu banyak. Terutama di codingnya. Ada banyak kode-kode yang kemudian dihapus, diganti, macam-macam sebagainya. Karena API point-nya belum beres, langsung dibikin API-nya. Kelas diagramnya belum beres ya, model kelasnya, data modelnya belum beres, udah bikin API. Itu fatal. Kesalahan fatal dalam sebuah produksi perangkat lunak. Nah, itu dia ya implementasi dari kelas diagram dan sequence diagram di dalam produksi atau di dalam development. Saya katakan development-nya belum produksi. Kalau coding itu produksi ya. Ini kan saya coba untuk menjembatani antara proses development dengan proses produksi perangkat lunak. Itu dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus video-video saya sampai habis. Salam coding, happy coding and sharing.